Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriana Joan Claresta dengan nomor MPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan Petruk. Nah, pada soal pertama ini, Aida buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut pertama itu ada B1, base 2 dan juga H. Terus di situ ada node yaitu masing-masing atribut adalah public. Selanjutnya ini ada codingannya. Pertama-tama kita menambahkan header include IOStream. Header ini berfungsi untuk input-output standar seperti sin dan cout. Selanjutnya using namespace std ini berfungsi memberitahu compiler untuk menggunakan semua nama simbol dari namespace std secara implisit. Selanjutnya ini ada deklarasi template class. Ini mendeklarasikan template class bernama trapezoid dengan parameter template T. Parameter template ini menentukan tipe data yang akan digunakan untuk atribut kelas. Nah, di bagian ini terdapat definisi kelas trapezoid dengan memiliki 3 atribut public, yaitu B1, base 2, dan H. Selanjutnya nomor 2, ini lanjutan soal sebelumnya. Itu disuruh ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi privat. Lalu buatkan 2 tipe konstruktor. Pertama itu buatkan konstruktor dengan tidak ada parameter dan set nilai default masing-masing atribut menjadi 10. Yang kedua itu buatkan konstruktor dengan parameter untuk mengatur nilai pada atribut. Setelah membuat konstruktor, buatkan metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses public. Terus ada node-nya, setter dan getter, nama atributnya menjadi kapital di awal. Karena ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya, jadi caranya itu masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu menambahkan header include IOStream dan using namespace std. Nah, pembeda dari soal sebelumnya itu pertama kita disuruh merubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi privat. Kemudian pada soal kita disuruh membuat 2 konstruktor. Yang pertama, konstruktor yang tidak berparameter. Konstruktor ini dipanggil ketika objek trapezoid dibuat tanpa argumen. Kita juga menginisialisasi nilai default tiap atribut menjadi 10. Yang kedua, membuat konstruktor dengan parameter. Konstruktor ini dipanggil ketika objek trapezoid dibuat dengan memberikan nilai untuk panjang base 1, base 2, dan H. Nah, pada baris ini kita menetapkan nilai B1 yang diberikan ke argumen B1 menggunakan penunjuk dis untuk membedakannya dari variabel lokal B1. Demikian pula untuk base 2 dan H. Selanjutnya disuruh untuk menambahkan metode setter dan getter untuk tiap atribut. Yang pertama itu void set base. Metode ini menetapkan nilai B1 dari objek trapezoid. Terus ini ada penunjuk dis B1 sama dengan B1. Ini menetapkan nilai B1 yang diberikan ke argumen B1. Selanjutnya ini tget B1 ini mengembalikan nilai B1 dari objek trapezoid. Kemudian return B1 ini mengembalikan nilai B1. Selanjutnya ini metode set base 2 dan get base 2 ini serupa dengan set B1 dan get B1, tetapi ini untuk base 2. Kemudian yang metode set H dan get H ini pun sama dengan set B1 dan get B1, tetapi ini untuk H.
Nomor 3, ini lanjutan soal sebelumnya. Di sini disuruh buatkan metode calculate area dan calculate perimeter, yang dimana fungsinya itu pertama, calculate area itu berfungsi untuk menghitung luas trapezoid. Selanjutnya ada calculate perimeter, ini berfungsi untuk menghitung keliling trapezoid. Di sini notnya anggap trapezoid itu sama kaki. Terus menggunakan simet untuk menggunakan fungsi SKRT dan POW. Codingannya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja pada soal ini kita tambahin header include simet. Simet ini berfungsi untuk matematika seperti SKRT dan juga POW. Di sini kita juga menambahkan metode calculate area beserta calculate perimeter. Nah, pada metode calculate area ini kita disuruh untuk menghitung luas trapesium. Metode ini menerima 3 parameter, B1, B2, dan H yang bertipe T. Rumus yang digunakan adalah B1 tambah B2 kali H per 2. Selanjutnya ada metode calculate perimeter. Metode calculate perimeter ini menghitung keliling trapesium. Metode ini terlebih dahulu mendeklarasikan 3 variabel lokal bertipe T, yaitu site 1, site 2, dan site 3. Site 1 dan site 2 diinisialisasi dengan nilai B1 dan B2. Site 3 ini dihitung menggunakan fungsi SKRT dan POW untuk mencari panjang sisi miring trapesium menggunakan rumus Pythagoras. Yang terakhir ini metode mengembalikan hasil penjumlahan site 1, site 2, dan 2 kali site 3 yang merupakan keliling trapesium. Soal keempat, di sini disuruh buatlah template kelas layang-layang yang bernama kit. Dengan ketentuan atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses privat. Terus terdapat 2 macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter. Selanjutnya di sini tersedia metode setter dan getter sama seperti soal trapezoid. Terus tersedia metode calculate area dan calculate perimeter dari kit tersebut. Di sini ada note, anggap layang-layang di atas adalah sama sisi. Sebenarnya caranya itu sama seperti trapezoid, tetapi trapezoid itu kan trapesium, sedangkan kit ini adalah layang-layang. Nah, jadi pertama kita tuh tambahin header include IOStream dan juga include simet. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Selanjutnya di sini terdapat 2 atribut privat, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Selanjutnya ada 2 konstruktor. Yang pertama itu konstruktor yang tidak berparameter. Konstruktor ini dipanggil ketika objek kit dibuat tanpa argumen. Terus kita juga menginisialisasi nilai default tiap atribut menjadi 10. Yang kedua itu membuat konstruktor dengan parameter. Konstruktor ini menginisialisasi atribut dengan nilai yang diberikan pada saat pembuatan objek. Selanjutnya ada metode setter dan getter. Di sini kita mempunyai 4 metode setter dan getter. Yang pertama itu ada set diagonal 1 dan get diagonal 1. Ini tuh untuk mengatur dan mendapatkan nilai diagonal 1. Selanjutnya ada set diagonal 2 dan get diagonal 2
untuk mengatur dan mendapatkan nilai diagonal 2. Nah, selanjutnya di sini ada metode calculate area. Metode calculate area ini menghitung luas layang-layang. Metode ini menggunakan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Selanjutnya yang terakhir ada metode calculate perimeter. Nah, metode ini menghitung keliling layang-layang. Terus metode ini menggunakan tipe data double untuk perhitungan internal. Metode ini terlebih dahulu mendeklarasikan dua variabel lokal bertipe double, P dan L. P diinisialisasi dengan nilai diagonal 1 bagi 2 untuk mencari setengah panjang sisi pendek layang-layang. L diinisialisasi dengan nilai diagonal 2 bagi 2 untuk mencari setengah panjang sisi panjang layang-layang. Nah, keliling layang-layang ini dihitung dengan menjumlahkan panjang keempat sisi yang sama panjang. Namun, karena panjang sisi belum diketahui, kode menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung panjang sisi berdasarkan setengah sisi pendek yaitu P dan setengah sisi panjang yaitu L. Nah, terus di sini menggunakan SQRT POW P,2 plus POW L,2. Nah, ini digunakan untuk menghitung panjang satu sisi layang-layang. Nah, terus kita 4 kali ini digunakan untuk mengalihkan panjang sisi tersebut dengan 4 karena layang-layang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, hasil akhir ini berupa keliling layang-layang dikembalikan oleh metode yaitu return. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.